usia muda, tapi begitu mengetahui seluk-beluk sejarah, terutama konon ceritanya di Kutai Barat ini ada beberapa bangsa, yaitu dari Belanda, Jepang, dan Australia. Terima kasih Pak Johansah. Saya Fidelis Nyongka nama. Saya kelahiran Kampung Dingin, Kecamatan Moralawa, Kabupaten Kutai Barat. Profesi, ya saya lebih banyak menulis buku-buku tentang budaya dan kearifan lokal suku Dayak Benua dan Tonyoy di Kutai Barat ini. Yaitu melalui lembaga saya, ada lembaga riset lokal namanya Ethno Institute. Nah kebetulan nyambung juga dengan satu ormas yang saya pimpin, ya Aman Kutai Barat. Jadi ada konsennya juga terhadap literasi masyarakat adat. Ya kalau lihat Kutai Barat ini kan mempunyai sejarah yang luar biasa, tetapi memang masih ibarat kabut ini masih menyelimutinya. Orang hanya mendengar tapi tidak tahu persis seperti apa zaman penjajahan dulu. Misalnya orang tahu ada Belanda, ada Jepang, tetapi bagaimana fase tersebut? Nah, Kutai Barat ini mengalami fase Hindia Belanda. Nah, itu untuk Sendawar ini itu kan dimulai sejak tahun 1908 sampai 1942 fase Hindia Belanda. Karena fase ini dimulai karena adanya perjanjian ketiga Sultan Kutai Kartanegara melalui Sultan Haji Muhammad Alimuddin yang merevisi dua perjanjian sebelumnya, yaitu memperluas kekuasaan Hindia Belanda sampai ke hulu sungai Mahakam sepanjang Das Mahakam sampai ke Longiram sekarang. Jadi bermodalkan isi perjanjian tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda berhak memilih posisi di mana mereka mau. Akhirnya mereka menetapkan di daerah namanya daerah Melalat ini untuk menjadi markas militer dan membangun lapangan udara Melalat. Nah itu fase Belanda. Itu sampai tahun 42. Jadi masa konstruksinya 1935 sampai 1942 untuk membangun semua fasilitas yang ada di Samarinda II. Kemudian fase Jepang itu dimulai tahun 1942 sampai 45. Nah, kemudian setelah itu 45 ke atas itu memang Australia masuk untuk mengusir Jepang dari sini, dan tapi sepertinya mereka tidak sempat juga menjajah di sini Australia, artinya sebagai perwakilan dari sekutu. Tapi Australia juga punya peran yang besar untuk mengusir Jepang. Artinya dari penuturan dari pelaku sejarah yang pernah kita, terutama dari masa kakek saya, kemudian dari beberapa orang-orang tua yang masih sempat, memang Belanda itu memulai konstruksinya sejak tahun 1935. Nah, artinya membangun semua fasilitas yang ada di sini, tetapi menurut mereka kalau membandingkan dengan penjajahan Jepang, Belanda masih jauh lebih baik, walaupun memang penjajah tetap buruk, tetapi perlakuan dan lain sebagainya itu jauh lebih baik. Mereka bekerja masih diberi upah, masih diberi makan, babi, ayam, kerbau itu misalnya diambil tetap ada harga, walaupun harganya rendah, misal ditukar dengan kain dengan lain sebagainya. Jadi artinya secara hubungan penghuni-penghuni rumah panjang di sini dengan Hindia Belanda itu tidak terlalu memiliki dampak yang luar biasa seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain. Tapi kalau di Tanah Dayak ini penjajahan fisik secara langsung itu hampir dikatakan yang kerja paksa macam-macam itu hampir tidak dirasakan. Tapi mereka tetap diberi upah dan diberi makan. Untuk Hindia Belanda sendiri berada di Tanah Dayak kita ini, apa yang mereka lakukan? Nah, dalam masa konstruksi pembangunan itu mereka melibatkan orang lokal. Memang ada dijelaskan bahwa kontraktor untuk membangun kawasan Samarinda II yang sangat megah lah menurut saya zaman itu kontraktor Cina. Saya tidak tahu apakah Cina yang sudah menjadi warga Hindia Belanda atau Cina yang dari negara Tiongkok sana. Nah itu menjadi kontraktor. Nah banyak yang mengatakan mereka pernah bekerja membangun sampai ke ruang-ruang bawah tanah, membangun bunker-bunker, bahkan gudang-gudang logistik juga mereka ikut, dan mereka dibayar. Selain konstruksi, apa yang oleh Hindia Belanda lakukan, misalnya tindak kekerasan, menjajah atau kerja paksa terhadap orang-orang kita Dayak sendiri di sini? Nah, kalau dari beberapa sumber itu memang ibarat dalam kerja paksa membangun jalan dan lain sebagainya itu istilahnya
waktu itu disebut swaka. Swaka ini semacam, mungkin sekarang semacam kerja gotong royong, kerja bakti begitu. Tetapi mereka masih diberi makan untuk bekerja itu. Nanti mungkin ibaratnya kalau mendapat pukulan atau sakit penyakit, itu hampir-hampir tidak kita dengar dari orang-orang tua yang pernah mengikutinya. Pelaku sejarah. Iya. Artinya Hindia Belanda lebih banyak membangun, tapi mereka menguasai daerah kita Dayak, tetapi mereka membangun konstruksi untuk siapa sebenarnya yang mereka bangun tuh? Untuk persiapan perang atau untuk kesejahteraan masyarakat pada waktu itu? Saya pikir untuk kepentingan mereka lah. Itu dibangun untuk kepentingan Hindia Belanda, karena kita tahu ada yang sejarah yang tercatat bahwa Nazi Jerman itu menguasai Hindia Belanda itu sejak tahun 1940 sampai 45. Jadi otomatis Ratu Wilhelmina dengan Perdana Menteri Peter Geerbrandi ini memerintah dari London, dari Green Park London. Ini daerah pemerintah di pengasingan. Jadi mereka memerintah dari luar negeri Belanda, karena negeri Belanda itu sudah dikuasai oleh Nazi Jerman, sehingga ratusan ribu tentara mereka itu jadi tawanan perang. Nah, mungkin itu salah satunya Samarinda II ini dipersiapkan untuk sebagai fasilitas untuk mendukung kekuatan Hindia Belanda di tempat lain, karena ada juga selentingan waktu itu ada yang mengatakan Ratu Wilhelmina hendak memerintah dari sini, artinya memerintah dari Samarinda II ini, tetapi menurut sumber yang ada bahwa suaminya tidak mau waktu itu. Pangeran suaminya itu tidak mau. Memang sempat ada saksi mata yang melihat bahwa ada satu mobil bersepuh perak milik ratu itu sempat dikirim ke sini. Ada beberapa sumber yang mengatakan begitu, sumber lisan. Nah, memang di sini mereka ada membangun bank, ada membangun juga rumah sakit, fasilitas-fasilitas lapangan tembak, tempat menimbun logistik, misalnya sampai di Longiram itu logistik BBM mereka.